Mbak, Mbak kemana? Tadi saya nyari di dalam, Mbak nggak ada. Kamu pergi aja. Saya lagi mau sendiri. Maaf, tapi Mbak tahu kan saya nggak bisa ngelakuin itu. Sebenarnya tadi Mbak kemana sih? Kok tiba-tiba hilang? Ada yang nyakitin Mbak di dalam? Kita pulang aja sekarang. Saya capek banget malam ini. Lagian ngapain sih dia pakai bete segala? Bukannya malah masuk ke dalam, malah cabut. Kan jadi percuma gue dihajar sama bodyguard kalau kayak gini caranya. Resek banget, sumpah. Gue telepon gak diangkat lagi. Kan harusnya gue yang manfaatin Alisa. Kok kayaknya sekarang gue yang manfaatin sama dia? Yasmin mana ya? Belum tahu sih gue jam segini. Dokter buruan cepet. Cuk, ngumpet. Kenapa? Ngumpet dulu. Di depan ada Yasmin sama Parangga. Jadi Yasmin pulang sama Mas Rangga? Iya. Untung aja mobil aku parkir agak jauh. Ya udah Madi, aku ngumpet di kamar ya. Aduh, jangan dokter. Di sana aja gak keburu. Kalau situ kelihatan dong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yasmin, Parangga. Loh, Mbak Dia? Ada tamu? Iya, tadi ada tamu, tapi tamunya sekarang udah pulang, Pak. Parangga mau dibuatin minuman apa? Oh, nggak usah. Saya cuma sebentar kok. Oh gitu, kalau gitu Mbak Dia ke belakang dulu ya. Ya. Oh iya Yasmin, aku ada ide. Gimana kalau kita isi rumah kamu dengan furniture yang baru? Misalnya nih, wallpapernya diganti warnanya, terus sama kursi ini juga diganti dengan yang bentuk sofa, jadi lebih bagus dan proporsional. Aku rasa sih nggak perlu ya, Mas, diganti perabotannya. Aku udah nyaman banget soalnya dengan yang ada di sini. Nggak perlu diganti lagi. Tapi kan aku mau beliin buat calon istri aku, boleh dong? Nggak usah, Mas. Makasih ya. Sial. Lagi-lagi Yasmin menolak dengan tegas tawaran aku. Dan hatinya belum terbuka sedikit pun meskipun aku membanjiri dia dengan perhatian dan macam-macam hadiah. Ya udah gini, aku nggak maksa, itu hak kamu. Aku cuma nawarin aja. Tapi gini, kalau ada apa-apa, please jangan sungkan kasih tau aku. Kan sebentar lagi kita jadi suami istri. Iya, Mas. Makasih udah nawarin. Ya udah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya.
Sweet dreams ya, sayang. Harusnya aku yang ngomong kayak gitu sama Yasmin, bukan Mas Rangga. Pamit dulu ya. Aku belum mandi, Mas. Aku bau. Iya udah nggak apa-apa. Maaf ya. Gimana kalau besok aku jemput kamu ke sini sebelum aku ke kantor? Gak usah. Aku nggak mau ngerepotin. Oh nggak ngerepotin sama sekali kok, nggak apa-apa. Gini loh, Mas. Namanya kan juga perempuan. Persiapan dulu, mandi, pilih baju, make up, hairdo, dan segala macam. Pasti agak lumayan lama nih. Kalau kamu kesini terus kamu nungguin, akunya gak enak. Nanti aku buru-buru lagi. Ntar aku nggak cantik gimana? Ya udah kalau gitu. Iya ya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku langsung pamit pulang aja ya. Aku anterin, Mas. Kamu denger suara nggak di belakang situ? Enggak. Mas. Dengar suara apa sih? Saya nggak dengar suara apa-apa. Ya mungkin kan biasa di sini kan banyak kucing atau tikus. Takutnya mungkin ya itulah. Kata kamu mau pulang. Kamu istirahat, ini udah malam. Biar besok kita bisa ketemu di kantor. Aku juga habis ini langsung mandi, habis itu istirahat. Aku sebenarnya capek banget terus berpura-pura baik, perhatian. Tapi gimana lagi? Aku harus tetap melakukan ini supaya Yasmin gak berubah pikiran dan mau menikah sama aku. Ya udah. Kalau gitu aku langsung pulang aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak usah anterin aku sampai depan. Kamu di sini aja biar kamu bisa langsung istirahat. Iya, Mas. Pamit ya. Sayang, lama banget sih. Aku kesemutan tahu di situ. Iya, sayang, maaf, Duh. Aku juga tadi tuh nggak mau dianterin, cuma dia maksa. Aku juga serba salah jadinya. Aku tadi hampir aja ketahuan. Maaf ya, sayang. Kenapa? Aku sebel aja. Aku nggak sengaja lihat Mas Rangga tuh cium tangan kamu. Mana aku lihat dia mau meluk kamu lagi. Kamu nggak usah khawatir ya. Aku akan jaga diri aku baik-baik. Aku juga sebenarnya juga mau kok disentuh sama Pak Rangga. Pokoknya lain kali kalau kamu mau disentuh, mau dipeluk atau mau dicium sama dia, kamu harus dorong dia kuat-kuat. Oke? Mau aku apain lagi? Bebas mau kamu ngapain? Aku tonjok? Jangan dong, kan kamu jadi ngelakuin kejahatan. Iya juga sih. Dorong aja. Oke.
Sebenarnya apa yang terjadi sih tadi di dalam? Gak ada apa-apa. Papa sakit jantung. Kalau aku kasih tahu soal ini, Papa pasti kaget dan shock berat. Aku emang sebel sama Papa. Tapi aku juga gak mau Papa kenapa-napa. Sebenarnya apa yang terjadi sama Alisa di dalam bar tadi ya? Kenapa moodnya jadi kayak gini? Ini map yang kita ambil dari rumah Caka Dinata. Semoga di dalam map ini ada petunjuk tentang orang tuaku ya. Maafin aku Yasmin. Aku harus ngecek isi dari map ini dulu. Aisyah nggak ada hubungannya sama aku. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya Yasmin nggak akan tahu kalau aku anaknya Pak Heru. Untung aja aku udah periksa semuanya. Jadinya aku aman. Yasmin nggak akan nemuin kaitan antara aku sama Pak Heru. Walaupun aku berharap ada petunjuk soal Pak Heru. Kalau benar dugaan Yasmin, kalau Papa yang menyuruh Pak Heru, berarti kemungkinan besar Papa sengaja mengadopsi aku karena rasa bersalah terhadap Pak Heru. Apa jangan-jangan Pak Baskara itu pernah bikin bisnis bareng ya sama ayah kamu? Kemungkinan iya sayang. Tapi masalah ayahku tuh nggak tahu ternyata partnernya yang sudah bunuh dia. Aku masih belum yakin Papa ada di balik semua ini. Tapi dulu tuh ibu sempat cerita kalau memang ayah itu memang punya perusahaan. Tapi ibu tidak menceritakan perusahaan apa. Ya bisa jadi emang perusahaan itu adalah kerjasama antara ayah sama Pak Baskara. Tapi aku juga nggak tahu ya kenapa bisa jadi kayak gini endingnya. Apa mungkin Pak Baskara kesel sama ayahku, atau ada sesuatu hal yang dia nggak suka sampai akhirnya dia ngebunuh ayahku. Sama ayahku, atau ada sesuatu hal yang dia nggak suka sampai akhirnya dia ngebunuh ayahku. Tapi masalah kita belum bisa menemukan bukti yang kuat. Paling bukti yang kita temuin adalah Heru yang udah ngebunuh ayahku. Tapi siapa yang suruh? Apakah itu memang Pak Baskara atau bukan? Mbak, kalau butuh sesuatu bisa bilang sama saya ya. Dek, kamu kenapa? Dek.
Alicia kenapa? Saya juga kurang tahu sih, Mas. Mungkin ada masalah sama temennya. Soalnya kelihatan murung dari tadi. Biar coba saya ajak bicara dulu. Mungkin lebih baik dia biarin aja dulu Mbak Alisanya sendirian. Mungkin Mbak Alisa butuh waktu. Ya udahlah kalau gitu. Astaga, mati lampu lagi. Tunggu, saya coba telepon security. Aduh, nggak diangkat lagi. Ya udah biar saya aja. Emang kamu bisa? Bisa? Sumber powernya di mana ya? Ikutin saya. Di sini tempatnya nih. Yakin kamu bisa? Bisa. Oh iya, hebat ya. Ternyata kamu perempuan, tapi kamu ngerti semuanya. Makasih, Mas. Ya udah kalau gitu saya kembali ke kamar dulu, sekalian saya mau ngecek apa anak saya kebangun atau enggak. Pak, maaf saya telat. Biar saya cek dulu, Pak. Nggak usah mas. Kebetulan udah diberesin semua sama Dania. Ya udah, permisi ya. Mas Rangga benar-benar kelihatan sayang banget sama Kayla. Kayla benar-benar beruntung disayangi ayahnya. Seandainya ayahku masih hidup, apa dia akan sayang sama aku seperti Mas Rangga ke Kayla? Bisa. Tadi katanya listrik sempat padam ya, tapi cuma sebentar. Ya gitu ya. Lisa, kamu kenapa? Hubungan kita kucing-kucingan terus. Aduh, udah nikmatin aja. Masa aku harus minta cerai sama Mas Baskara? Yang ada aku gak kedapetan harta. Udah enjoy aja. Lisa, kamu dengar kan tadi Papa nanya apa? Hah? Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Cuman lagi bete aja, Pak. Biasa kan cewek mudian. Aku ke kamar dulu ya, Pak. Ya. Alisa nggak mungkin kan terlibat lagi sama obat-obat terkutuk itu. Ya kan karena udah ada Dani yang jaga dia. Terus kenapa dia uring-uringan ya? Malam, Pak. Malam Dani. Pekerjaan saya hari ini udah selesai, jadi saya mau pulang. Alisa juga udah di dalam kan? Oh iya. Tapi sebentar, saya mau nanya sama kamu. Itu dia kelihatan sedih. Menurut kamu kenapa ya? Kalau itu saya juga kurang tahu, Pak. Mungkin lagi ada masalah sama temennya. Gitu ya. Tapi kamu yakin kan dia nggak macem-macem atau dia ngabur-ngabur dari kamu? Karena saya khawatir kalau dia nanti bergaul lagi sama teman-teman yang terlibat narkoba itu. Kalau masalah itu Bapak tenang aja. Alisa masih dalam pengawasan saya kok. Tadi kita emang sempat terpencar, tapi cuma sebentar. Ya. Saya lega denger ya kalau gitu. Dania, selama kamu jadi bodyguardnya Alisa, kamu itu masih sanggup kan untuk menyelidiki kasus-kasus keluarga saya yang lain? Nggak, maksud saya kalau kamu kewalahan, kamu jangan pernah sungkan untuk ngomong ke saya. Saya masih bisa, Pak. Walaupun belum ada informasi lebih lanjut, tapi bakal saya selidiki lagi. Oke. Hati-hati di jalan. Mari.
Udah subuh ternyata. Kenapa ya? Kok kaku begini? Yasmin? Ya Allah, Yas, kamu kenapa? Gak tahu nih. Kenapa Yas? Kenapa kakinya? Gak tahu mbak, tiba-tiba kaki aku berasa kaku banget. Udah mungkin karena kecapean kali ya. Ya Allah. Aku dari kemarin kan jalan terus soalnya. Ya udah, kita ke dokter ya. Gak usah mbak, ini juga masih subuh. Ya Allah Yas, kamu yakin cuma kecapean doang? Kemana aja kamu berada hari nggak pulang? Habis fight. Makanya banyak muka. Iya, tapi aku dapat uang dari situ. Buat bayar semua utang aku dan jauhin mafia. Bisa bahaya kalau sampai Nathan kenapa-napa kalau ikutan lagi. Cari mati aja nih anak. Bikin aku stres terus. Udahlah, kamu ngapain sih? Berantem-berantem gak jelas begitu. Bikin mati konyol kamu. Udah kerja aja yang bener. Kerja udah bener. Ya tetep aja kan uangnya gak nutup buat bayar semua utang. Berapa lagi sisa utang kamu? Apa perlu? Papa tambahin. Papa gak usah sok peduli sama aku. Lagian emang papa punya duit banyak. Papa kan cuma pegawai biasa kan? Kamu orang tua pengen ngebantuin anaknya. Kau malah hina orang tua kamu sendiri. Terserah kamu aja sekarang. Kamu urus urusan kamu sendiri. Ya udah. Siapa juga yang minta bantuan papa? Papa ngedidik kamu keras. Supaya kamu tuh nggak manja. Ini kamu berantem nggak jelas. Udahlah papa gak usah sok peduli sama aku. Dari dulu aku udah terbiasa sendiri. Dan ini hasil didikan papa. Mungkin aku bisa nitip bantuan buat dia. Tapi aku juga nggak mau bakalan terus-terusan manjain dia kayak gini. Kali ini aja aku bantuin dia. Serah kamu lah, Nathan. Papa nawarin gue bantuan, apa dia punya banyak uang dari Tante Ajeng? Tapi aneh juga sih, ngelihat papa so peduli sama gue. Tapi gue sepakat sama lo sih. Kalau temuan lo sama Yasmin itu gak bisa dijadiin bukti. Karena kita cuma tahu kalau Pak Baskara sama Pak Yoga itu cuma sempat ngebangun bisnis bersama. Terus gimana lagi ya supaya kita bisa dapat petunjuk yang lain? Kuncinya cuma satu sih. Pras.
Pak Pras? Iya. Cuma Pras yang bisa kasih kita jawaban. Dari Pras kita bisa tahu siapa orang yang udah nyuruh dia. Apakah Pak Baskara, Bu Ajeng kah? Karena gue yakin banget, orang yang nyuruh Pras adalah orang yang sama dengan orang yang udah nyuruh Pak Heru untuk ngebunuh orang tuanya Yasmin. Pras harus ditangkap sih. Ya, tapi kalau pernah nyekap Pak Pras, dan lu juga nggak dapet apa-apa kan dari dia. Ya bener juga sih. Ya mungkin pakai cara lain. Cara apaan? Bentar. Gimana kalau kita masuk ke rumahnya Pras? Siapa tahu di sana kita bisa nemuin bukti yang bisa dijadiin petunjuk. Ya nggak bisa gitu lah bro. Itu namanya trespassing. Lu masuk ke properti orang tanpa izin. Sama aja ilegal. Ya habis mau gimana lagi? Namanya juga nekat, Rom. Ini semua demi penyelidikan kita. Dengan begitu supaya kita cepat tahu Pras itu bekerja buat siapa. Rom, udahlah, nggak usah kebanyakan mikir. Ingat kita harus bertindak cepat. Sayang. Kenapa kok pagi-pagi melamun? Tumben kamu di ruangan ini. Alisha, kamu kenapa? Kok ditanya mama diem aja? Mama tahu aku kenapa. Aku kecewa, Ma. Aku sakit hati. Gak nyangka ternyata kelakuan Mama 11-12 kayak Papa. Tapi kalau aku langsung ngomong ke Mama, Mama pasti gak akan ngaku. Kalaupun Mama ngaku, bisa aja Mama malah lebih belain Pak Pras daripada aku. Aku bingung harus gimana, Ma. Mending aku kasih pelajaran buat Pak Pras, biar dia jauhin Mama. Aku gak rela lihat dia deketin Mama. Bingung Mama jadinya. Kamu udah makan belum? Sehat kamu tuh? Ditanya diem aja? Aku nggak apa-apa, Ma. Oke, kalau nggak apa-apa. Mama ke kamar dulu ya, sayang ya. Jangan banyak melamun, nggak baik. Halo, Gimana keadaan lo? Udah baikan? gue biasa aja kok. Terus malam lo kenapa? Gak ada apa-apa. Alisa, dari suara lo aja gue bisa tahu kalau sekarang lo lagi banyak pikiran. Gimana kalau kita ketemuan aja? Kan lo udah janji waktu itu. Gue lagi mager keluar hari ini. Ya, pakai mager segala lo. Lo ada masalah apaan sih, Al? Lo mau cerita apapun ke gue, pasti gue bakal dengerin. Gue lagi gak mau ketemu siapa-siapa dan gue gak mau cerita apa-apa. Alisa kenapa ya? Bikin gue kepikiran aja sih. Mudah-mudahan dia baik-baik aja sih. Yas? Aduh, kamu gak usah masuk mendingan. Mbak, aku gak kenapa-napa. Kamu itu namanya maksain kerja. Mendingan kamu izin istirahat. Nanti kalau kenapa-napa Mbak cemas. Aku gak maksain, Mbak. Ya aku ngerasa aku sudah mendingan, jadi ya aku bisa kerja. Ya udah gini aja, Mbak pesen. Kalau kamu kenapa-napa, kamu langsung ke dokter, ya? Iya. Udah aku kerja dulu ya. Iya. Assalamualaikum.